Para sahabat YouTube, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Edi Suroso. Pada kali ini saya mau melihat para pembudidaya ikan di Pulau Seribu melakukan panen setelah pemeliharaan dari bibit sampai dengan ukuran 5 on up yang diminta oleh market. Alhamdulillah, kapal yang mau dipakai buat muat ikan dari Pulau Seribu ke Jakarta atau ke eksportir sudah datang. Kapal ini rencananya akan diberangkatkan dari Kerambak setelah proses packing atau proses pengepakan selesai. Kapal agak terlambat datang dikarenakan cuaca yang di pagi hari yang kurang mendukung, teman-teman. Jadi tadi di saat kita mau berangkat, kita masih agak was-was karena ditakutkan ombak masih terlalu besar, sehingga kapal tidak berani untuk melakukan perjalanan dari Pulau Seribu ke Rawak Saban atau ke Jakartanya. Ini adalah proses pengepakan ya teman-teman ya. Jadi ikan-ikan yang ada di Kerambak yang sudah masuk ukuran 500 up yang sesuai dengan permintaan market dimasukkan di dalam kantong plastik ini. Di dalam kantong plastik, dalam satu kantongnya itu kita isi sekitar 8 sampai 9 ekor lah kurang lebihnya. Baru dikasih oksigen dan diikat seperti kita melakukan di saat ekspor. Ini kurang 12-an. Proses penyortirannya harus dilakukan dengan hati-hati karena ditakutkan ikan yang diambil itu tergores oleh jaring-jaring yang dipakai itu, karena masih banyak yang di masa di bawah aja, nggak mau di atas aja, panas loh, yang bisa menyebabkan ikan itu menjadi luka dan juga menyebabkan ikan tergores, sehingga yang ditakutkan nanti di market akan dihitung cacat. Karena kalau sudah dihitung cacat ini sangat fatal, teman-teman. Harganya akan turun drastis, bahkan sampai dengan 50% harga turun. Makanya kita lakukan harus dengan hati-hati sehingga ikan yang lagi di packing ini tidak mengalami cacat. Dan juga ukurannya kita tidak boleh meleset karena ikan yang di bawah 5 on itu harganya jauh sekali dengan harga ikan yang masuk ukuran 5 on up atau ukuran super. Dua ember juga. Setiap kantong plastik kita isi air kurang lebih sekitar 16 sampai dengan 18 kg lah, 3 ember atau 3 ember. Habis itu dikasih dengan es sebagai alat untuk menahan supaya air di dalam kantong plastik itu terjaga suhunya dan tidak panas. Karena kalau nanti kondisinya panas, ikan yang ada di kantong itu dia akan meronta-ronta sehingga bisa menyebabkan kurangnya oksigen yang di dalam plastik. Kalau yang sekiranya kecil jangan diangkat ya, Mas. Menyebabkan duri-duri yang ada di ikan mengenai plastik yang bisa mengakibatkan plastik yang menjadi bocor, sehingga oksigennya juga akan menambah untuk keluar dari kantong plastik. Karena kunci dari keberhasilan cara pengepakan ini adalah di kondisi suhu air yang ada di dalam kantong plastik serta kandungan oksigen atau banyaknya oksigen yang diperlukan ikan waktu di dalam box itu harus benar-benar cukup.
karena kalau tidak cukup bisa menyebabkan ikan di dalam kantong plastik akan kekurangan oksigen dan akhirnya akan mati. Kurang 30. Untuk sebagai uji coba pengiriman kitab yang perdana ke market, kita hari ini bawa kurang lebih sekitar 25 kantong plastik dengan isi satu kantongnya kurang lebih 5 kg. Kita belum berani mengirim banyak dikarenakan ini adalah kiriman perdana, sambil kita lihat bagaimana nanti respon market dan juga bagaimana nanti hasil atau kualitas barang setelah sampai di market, apakah dalam kondisi bagus atau bagaimana. Oke teman-teman, lanjut terus ya teman-teman, bagaimana perjalanan kita nanti dari Pulau Seribu ke Rawasabannya. Ikutin terus video kita. Setelah proses packing selesai atau proses pengepakan selesai, tidak menunggu lama-lama, kita langsung memberangkatkan kapal dari Pulau Seribu ke Rawasaban. Tujuannya kenapa? Karena kalau terlalu kita menunda waktu, yang ditakutkan kondisi oksigen atau jumlah oksigen di dalam kantong plastik akan berkurang dan bisa menyebabkan ikan menjadi lemas dan juga bisa lebih fatal lagi menyebabkan ikan menjadi mati. Pada awalnya kita targetkan atau kita jadwalkan kita packing dari jam 7 pagi teman-teman. Prediksinya kita mau packing sebenarnya jam 7 pagi dan jam 8 atau jam 9 pagi kita sudah meluncur ke Rawasaban. Dikarenakan cuaca yang tidak membaik atau dikarenakan cuaca yang buruk, karena dari semalam itu angin kencang dan ombak besar, sampai di pagi hari pun kita menunggu sampai cuaca menjadi bagus. Tetapi sampai jam 10 pagi kondisi angin masih terlalu kencang dan ombak pun masih besar. Maka kita koordinasi sama kapten kapal, definisi jam 2 atau jam 3 mereka baru bisa berani jalan. Karena lebih dari itu kondisi air yang ada di Rawasaban akan surut dan kapal kita pun tidak akan bisa sampai. Makanya kita harus bisa mengatur bagaimana sebelum air surut kita sudah masuk di Rawasabannya. Kapal berjalan pelan menyisiri sebelah kanan dan sebelah kiri kerambak nelayan-nelayan pembudidaya ikan di Pulau Seribu. Karena yang ditakutkan banyak sekali tambang atau tali-tali yang mengikat kerambak-kerambak itu nanti masuk ke mesin kapal kita. Dari sisi kanan dan kiri kita masih bisa lihat keindahan alam ya teman-teman. Keindahan alam yang sangat indah dan asri dihiasi dengan kerambak-kerambak nelayan yang tersusun rapi di sebelah kanan dan sebelah kiri kapal kita. Kayak kali ya dia ya, jalur-jalur ya. Oh, ya itu. Lo karangnya api lo ya. Nah, karangnya lain Cak. Karang api itu yang cili-cili. Hidup ya. Nah, kita mau ini juga pahat ambil sebagian pulang. Janganlah. Jadi kalau di Bali kok ini karang itu dipotong bule masuk lo penjara lo. Nah,
Apa? Bule ya kelewatan kadang-kadang. Kan koral tuh harus dilindungi. Kalau kamu main di pantai, kamu karang itu kamu gini-gini, ini foto sama dia. Lapor polisi, besoknya kena kamu. Woi, pahit dapat ya? Ya, pulang. Apaan? Biasanya besok teh malam. Tapi masih dingin ya. Tadi Wawan ada go es tak? Nggak dikasih es. Gak usah. Bentar, Pak. Tempelin ini aja nanti tuh kedingin ya. Apa kita nanti taruh di pick up beli es? Gak usah. Enggak kok. Dia ada tempat yang enak gitu. Kalau kedinginan keram nanti. Bisa juga. Kedinginan juga jelek. Jelek kedinginan keram ya. Kita aja jadi gini kok. Mati udah itu. Maksudnya aku tadi taruh di pick up ya, mau beli es kristal tuang ke atas kan? Biar tetap dingin tuh saya. Gak usah. Ini udah dingin kok. Ini loh dingin banget airnya. Kalau dari sono ditaruhnya di luar ini, nggak di dalam. Jadi taruh di Iya, iya, di luar box ya. plastik. Main hidup ya? Iya, kagak jadi. Panas kagak jadi gitu. Mohon maaf teman-teman, dikarenakan tadi cuaca di tengah laut masih dalam kondisi ekstrim atau ombak besar, jadi kita tidak bisa memvideokan perjalanan kita dari Pulau Seribu ke Rawasabanya. Baru sampai di pinggir ini kita baru bisa membuat videonya. Kita lihat sebentar lagi aja ini air yang ada di Rawasabanya ini sudah surut. Untungnya kapal kita masih bisa naik ke atas karena belum surut sekali. Itu tukang jemput Pak Wawan sudah siap di dermaga untuk menerima ikan kita yang dari Pulau Seribu. Lanjut teman-teman, ikutin terus sampai selesai proses kita, sampai ikan masuk ke dalam mobilnya Pak Wawan atau supplier yang kita atau eksportir yang kita tuju pada hari ini. Pak Wawan ini adalah sopir yang dimandatkan untuk mengambil ikan oleh eksportir yang ada di Jakarta. Masih ada anginnya nggak, Pak? Setelah melalui perjuangan, akhirnya kapal kita pun bisa sandar di dermaga dalam keadaan selamat. Dan kita tinggal menunggu proses bongkar atau proses pemindahan ikan dari kapal ke mobilnya Pak Wawan yang akan membawa ke gudangnya eksportir. Ikan diangkat satu persatu atau per kantong masuk ke mobilnya Pak Wawan ini. Alhamdulillah sampai di sini ikan masih dalam kondisi sehat dan tidak ada yang loyo, masih sehat semua. Mudah-mudahan sampai di tempat eksportir pun kondisi ikan masih dalam keadaan sehat. Ini memang sengaja kita bikin miring atau miring ya teman-teman ya, karena ditakutkan kalau posisi roboh mobil tidak akan muat untuk membawa semua ikan yang ada di dalam kantong. Sebenarnya ini tidak dianjurkan untuk seperti ini teman-teman. Harusnya roboh, karena dengan posisi roboh ikan yang ada di kantong plastik itu akan lebih lebar
untuk mereka bisa berenang. Tapi karena kita kondisinya bawa mobil kecil dan jumlah kantong ada sekitar 25 yang ditakutkan tidak muat mobilnya, akhirnya kita buat alternatif, yaitu dengan cara menata miring atau berdiri. Tapi kalau teman-teman seandainya suatu saat ada seperti ini, kalau memang mobilnya muat, ini tidak dianjurkan ya teman-teman ya, menata dengan posisi berdiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa, airnya banyak soalnya, kecuali airnya dikit. Kalau airnya dikit dia tabrak-tabrakan. Enggak apa-apa. Airnya udah dingin. Ada sebagian kantong dalam kondisi bocor teman-teman, tapi kita bisa menyiasatin dengan cara dibalik, jadi yang bocor ditaruh di atas, jadi airnya tidak keluar. Sedangkan untuk oksigen biasanya kalau bocor kecil seperti ini, kalau tidak ada tekanan, angin itu akan tetap bertahan di dalam kantong plastik dan tidak keluar. Kalaupun keluar tidak akan sebegitu banyak. Ikanmu tuh. Ikanmu. Ojo ketinggalan. Satu lagi ya? Satu lagi. Setelah proses bongkar atau proses pemindahan ikan dari kapal Iya, ke tadi takut ya. mobil sudah selesai, untuk menjaga suhu di Kalau dalam takut kantong robot plastik dirobohin aja supaya sekalian tetap belakangnya biar dingin, nutup semua. makanya ikan Ya, harus dirobohin. diterpal Dirobohin yang nggak atau bocor. ditutup dengan terpal, sehingga panas udara yang di luar tidak masuk di dalam kantong plastik, serta hawa dingin yang ada di kantong plastiknya pun tidak menguap ke atas atau keluar. Setelah diterpal baru diikat kencang dan siap untuk dijalankan untuk disuplai ke eksportir yang ada di Jakarta. Oke ya teman-teman, demikian tadi video saya atau perjalanan saya dari Pulau Seribu dalam proses panen para nelayan pembudidaya ikan di Pulau Seribu. Semoga video kali ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa teman-teman bantu support channel kita dengan cara klik subscribe, like, and share. Serta teman-teman jangan lupa nyalakan tanda lonceng di sebelah kanan bawah supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya terbaru. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Aman Pak. Palingnya mana itu? Udah masuk. Itu balik.